Banyak sekali yang DM kepada saya masalah backlink ya. Justru kami beli backlink bukannya naik peringkat malah turun. Justru kami beli backlink bukannya trafficnya tak naik malah turun, malah drop. Apakah benar karena backlink? Apakah benar di tahun 2026 ini backlink itu sudah tidak bekerja lagi? Apa pendapat saya teman-teman sekalian? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Masalah backlink ini emang gak ada habisnya teman-teman. Dari dulu emang akan menjadi perdebatan yang cukup panjang ya. Terutama teman-teman yang bermain di wilayah SEO ya. Pengen peringkatnya segera naik, pengen lalu lintas trafficnya segera naik ya. Mereka satu-satunya jalan adalah ya sudah beli backlink aja, ya sudah tanam backlink aja, ya sudah suntik backlink aja. Itulah jawaban-jawaban orang yang selama ini taunya SEO begitu. Padahal tidak seperti itu teman-teman sekalian. Saya sering sekali mengatakan SEO, website itu akan bekerja kalau website itu sudah memiliki beberapa arahan di maintenance. Maintenance itu salah satunya adalah dikasih konten rutin dan berkualitas. Itu tugas website teman-teman sekalian. Tapi di samping struktur websitenya bagus ya, SEO friendly, enak dibaca, ada copywritingnya, kemudian kecepatan website juga bagus. Itu kita alihkan dulu ya teman-teman sekalian. Baik, kita akan bedah masalah backlink dulu teman-teman sekalian. Kenapa kok bisa ada backlink yang bagus dan lain sebagainya. Pertama, teman-teman harus pahami dulu mindset backlink. Backlink itu bisa menjadi madu, bisa menjadi racun. Saya tegasin sekali lagi teman-teman sekalian, backlink bisa menjadi madu, bisa menjadi racun. Bisa menjadi madu kalau backlink tersebut memiliki lalu lintas traffic yang baik. Kalau backlink tersebut dapat dari authority yang bagus. Kalau backlink tersebut secara nama, secara branding, secara traffic sudah dipercaya oleh Google. Makanya backlink sebaiknya itu adalah, sebaik-baik backlink itu adalah backlink seperti media nasional. Udah jelas tuh. Kenapa? Authority-nya bagus, Google kenal, dia raksasa di Google, kemudian kontennya rutin, lalu lintas trafficnya bagus, ya DRUR-nya juga bagus. Makanya media nasional tuh mahal, ada 4 juta, ada 8 juta, ada 9 juta, ada yang 20 juta. Kenapa bisa mahal seperti itu? Karena eksklusif. Kita dapat rekomendasi dari backlink yang betul-betul dikenal. Nah begitu teman-teman sekalian, yang betul-betul memiliki authority yang jelas. Nah backlink menjadi racun kalau teman-teman sekalian dapat backlink yang nggak jelas. Backlink secara brand nggak jelas, backlink secara lalu lintas traffic nggak jelas, backlink secara authority juga disuntik, nggak jelas. Apalagi backlink ini pernah dapat history disuntik oleh backlink judi dan lain sebagainya. Nah itu penyebab kenapa backlink bisa menjadi racun. Itu yang harus teman-teman pahami. Makanya jangan pernah tergoda, tergiur oleh backlink yang murah-murah. Ini ada backlink 200.000 dapat 400 backlink. Apaan tuh? Kok bisa 200.000 dapat 400 backlink? Kok bisa 500.000 dapat 1 juta backlink? Mati teman-teman sekalian. Ya, backlink tuh jangan spam langsung banyak berjebret gitu, jangan. Main backlink santai aja begitu. Ya, gak usah terlalu banyak gitu. Kita fokus lebih bagaimana kualitas backlink ini bekerja. Itu yang kita fokuskan dulu. Oke ya, itu yang pertama teman-teman sekalian. Jadi pastikan teman-teman pahami dulu masalah mindset. Backlink bisa menjadi madu, bisa menjadi racun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan teman-teman harus paham dulu kapan backlink ini boleh dilakukan ya. Setelah, nah teman-teman harus paham ya. Sering banget saya mengatakan seperti ini, backlink itu adalah cara terakhir SEO, bukan cara pertama teman-teman sekalian. Maka tahapannya sebelum kita mendapatkan backlink, apa yang harus kita lakukan? Ya riset keyword dulu, pastikan websitenya bagus dulu, kecepatan websitenya, headline, sub-headline, copywritingnya bagus, SEO friendly-nya bagus ya. Baru konten kita bangun secara rutin dan secara berkualitas. Konten seperti apa? Konten informasi, konten question. Bangun konten di sana. Share kemana-mana. Share ke Facebook Story, share ke Facebook Group, share ke WA Story, share ke IG Story, share ke WA Group, dan lain sebagainya. Kasih informasi yang bagus. Ya, jangan ambil tulisan-tulisan ChatGPT, jangan duplikat konten. Lakukan itu sehingga lalu lintas traffic kita lama-lama besar dan Google suka dengan website kita. Google pelan-pelan memberikan rekomendasi di posisi yang baik di website kita. Di halaman pertama Google, pelan-pelan kita tahu bahwasanya kita sudah dikasih sinyal yang baik oleh Google. Itu dulu. Kalau kita sudah dikasih sinyal yang baik oleh Google, maka teman-teman boleh melakukan namanya backlink. Nah, backlink seperti apa nih Mas Didik? Nah, ya. Backlink setelah teman-teman melakukan, biasanya saya kalau saya pribadi, website sudah di maintenance 6 bulan baru saya akan melakukan backlink. Kata kunci mana yang mau kita naikkan tuh sudah mulai sudah mulai kita data. Ya, oh kata kunci ini ternyata mentok di
di posisi 8. Sementara kata kunci yang belum kita kasih backlink malah posisi pertama. Ya, maka kuatkan internal linknya dulu, saling bertautan sehingga saling mengangkat satu sama lain. Oh, ada yang mentok, ini baru kita kasih backlink. Anchor text-nya apa? Ya, link targetnya apa? Baru kita lakukan dengan backlink. Backlink yang berkualitas sekalian aja teman-teman sekalian. Tapi kan mahal Mas Didik, tapi gemuk. Contoh misalnya teman-teman lebih bagus di tag sama Instagram nggak jelas 0 follower atau di tag sama sekalian gede Raffi Ahmad. Misalnya contoh nih. Ya. Ada kita misalnya pengen Instagram kita naik ya. Saya di tag oleh ya 1000 akun Instagram yang followernya 0 ya, atau jangkauannya 0, atau ya saya dapat satu tag aja dari Raffi Ahmad. Teman-teman pilih siapa? Raffi Ahmad. Tapi kan mahal, tapi efeknya. Nah, seperti itu. Ya, kita boleh nyari yang murah-murah Mas Didik. Boleh, ada backlink media gratisan, ada. Teman-teman nanti ketik aja Didik Arwisa backlink. Banyak banget video saya sudah bahas di situ tentang masalah teknis, tentang bagaimana kita nanam backlink di backlink yang bagus ya, secara authority gede, secara spam score kecil. Teman-teman bisa lakukan itu, bisa. Cuman itu media gratisan. Media gratisan tuh nggak awet, nggak bisa panjang teman-teman. Kita nggak tahu, kadang tiba-tiba 2 minggu tiba-tiba dihapus sama pemilik website tersebut. Ya mau apa? Kita numpang. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi buat lagi Mas Didik, buat lagi. Itu yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang. Dihapus, buat lagi. Dihapus, buat lagi. Begitu terus. Tapi kan capek. Kita butuh backlink yang bertahan. Ya, makanya teman-teman melakukan backlink media nasional, media lokal, ya, atau PBN. Teman-teman boleh tanya saya. Ya, media nasional di mana Mas Didik rekomendasi? Boleh tanya saya, boleh DM saya. Media lokal Mas Didik, boleh tanya saya, boleh DM saya. Kalau media PBN, teman-teman boleh pakai PBN saya. Coba rasakan PBN saya, nanti teman-teman boleh ya kasih testimoni, boleh seperti itu. Oke, itu yang kedua, teman-teman harus pahami seperti itu ya. Oke, yang ketiga, saran saya teman-teman jangan pernah ya teman-teman ibarat kata adalah terpancing dengan ramuan-ramuan ini kasih backlink, ini kasih backlink, enggak. Fokus utama teman-teman sekalian tetap bangun konten di dalam website tersebut. Banyak website ya klien saya tanpa backlink sama sekali, lalu lintas trafficnya luar biasa, peringkatnya bagus. Artinya website tanpa backlink juga bisa bertarung secara SEO, bisa masuk secara SEO. Ya, dengan kata kunci yang emang cocok gitu, kata kunci lokal ya. Tapi kalau emang kata kunci emang tebel banget, berat banget, ya teman-teman harus melakukan backlink. Itu cara terbaiknya. Oke, begitu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman jangan pernah tergoda lagi dengan backlink yang aneh-aneh. Teman-teman boleh ya tanya saya untuk masalah backlink, atau juga maintenance website seperti apa boleh tanya saya, biar supaya websitenya hidup dulu, biar supaya websitenya mendapatkan lintas traffic yang baik dulu. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.